urusan P3K, urusan yang lain-lain akan terus menjadi masalah. Karena kapasitas fiskal dari teman-teman daerah secara struktural sudah tidak mendapatkan dukungan yang kuat secara legal formal. Itu poin satu. Pak Tito, ini forum yang sangat baik, menjadi umpan lambung bagi kita untuk menajamkan pembahasan tentang otonomi daerah. Ini mumpung ada kawan lama saya Pak Iqbal, dulu ketemunya jauh gitu, sekarang ketemunya dekat. 78% urusan itu ada di daerah, cuma 22% yang ada di pusat. Itu dalam undang-undang Pemda kita. Tetapi anggaran pusat 75% dan anggaran daerah cuma 25%. Makanya kalau kita melihat cuma bisa dihitung dengan jari Pemda yang PAD-nya di atas APBD. Karena secara struktural ini perlu kita bahas. Nah, karena itu izin Pak Menteri, Pak pimpinan dan anggota ke depan, kalau kita betul-betul ingin menyelamatkan NKRI dan betul-betul kita ingin daerah itu kuat, maka urusan otonomi daerah, khususnya kebijakan fiskal dan pajaknya, kita bahas dengan seksama. Sudah tidak zaman semua ditarik ke pusat, kemudian turun dengan mekanisme yang sangat panjang, turun ke bawah. Yang terjadi kita tidak menjaga konstitusi, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu poin pertama. Ini mumpung kami berapa kali ketemu dengan Apkasi, ketemu dengan teman-teman Apeksi, ketemu Pak Gub, ada kawan saya, Pak Emil, Wagub kita. Ini izin pimpinan kita di Komisi 2, otonomi daerah harus menjadi ruh. Kalau otonomi daerah tidak kita tuntaskan, maka urusan P3K, urusan yang lain-lain akan terus menjadi masalah. Karena kapasitas fiskal dari teman-teman daerah secara struktural sudah tidak mendapatkan dukungan yang kuat secara legal formal. Itu poin satu. Karena harapan kami P3K dan lain-lain, termasuk tadi memajukan daerah, akan sangat tergantung dengan kapasitas fiskal dari daerah. Poin 2, terkait dengan ini saya apresiasi Pak Menteri, Bu Menteri dan teman-teman Kementerian Keuangan relaksasi 5 tahun. Tapi ada pertanyaan, wabil khusus dari teman-teman kepala daerah, kuatkah SKB 3 Menteri yang nanti disisipkan dalam Undang-Undang APBN untuk menjadi dasar bagi teman-teman kepala daerah melakukan relaksasi? Ketika ini tidak kuat, yang terjadi saya agak khawatir teman-teman kepala daerah ketika mengambil kebijakan yang populis dan pro dan bagus sekali ini bisa menjadi dalam tanda kutip sasaran dari teman-teman APH. Jangan sampai niat baik teman-teman kepala daerah itu meninggalkan bom waktu yang nanti pada waktu yang tidak kita pertimbangkan karena kurang kuat, karena undang-undang mestinya dengan undang-undang. Dan ketika kita selipkan di Undang-Undang APBN itu berlaku setahun. Pastikan pada tahun berikutnya kontinuitas itu ada. Kalau tidak, maka itu ada jadi lubang yang berat buat teman-teman. Terakhir yang ketiga, untuk Bu Menpan, apresiasi kerja keras Menpan yang sudah sangat detail mengawal keputusan Agustus 2024. Ini luar biasa. Tapi masih ada beberapa yang tercecer, Bu Menteri. Yang pertama, teman-teman paruh waktu itu masih banyak sekali yang belum mendapatkan hak-haknya sesuai dengan teman-teman P3K yang penuh waktu. Mulai dari hak-hak keuangan, hak-hak tunjangan hari tua, dan lain-lain, yang ini perlu benar-benar dipertimbangkan. Yang poin kedua terkait dengan P3K yang sudah kita angkat, Bu Menteri, ada beberapa kekhawatiran mereka karena kontrak mereka sangat terbatas, setiap tahun harus diperbaharui. Bagaimana kita menjamin bahwa teman-teman P3K ini punya karir yang kokoh seperti teman-teman PNS? Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Terima kasih Pak Mardhani Alisera. Selanjutnya Pak Aziz, kalau bisa di pokok persoalan dan hal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan Pak Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2, Pak Menteri Dalam Negeri beserta jajaran Kemendagri, Ibu Menpan RB beserta jajaran Kementerian Pan RB dan para gubernur, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Pak Rudi Masud dan seluruh jajaran gubernur, wakil gubernur yang hadir, dan teman-teman dari Apkasi, Pak Pursa dan seluruh pengurus Apkasi, kemudian Asosiasi Pemerintahan Kota yang saya hormati. Saya akan menukik pada persoalan yang kita diskusikan ini. Intinya adalah bahwa Pemda dan P3K perlu kepastian hukum karena ada pengaturan bagi daerah yang tidak memenuhi mampu untuk 30%, kemudian harus ada payung hukum. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kita kalau belajar hukum itu kan ada pendapatnya Pak Sacipto Raharjo tentang hukum progresif. Jadi hukumlah, jadi manusialah. Jadi hukum yang hadir untuk manusia. Kita ini kan sekarang ini banyak ketinggalan Pak Mendagri. Persoalan begitu cepat, begitu dinamis, hukum tertinggal di belakang. Sementara proses legislasi yang ada di DPR sering terbentur oleh prosedur dan lain-lain. Nah, kalau asas progresif ini bisa dilakukan oleh DPR bersama pemerintah, satu pasal saja menentukan nasib negara, itu harus dilakukan. Jadi Pak Ketua, apa yang menjadi usulan Pak Ketua itu kami mendukung Gerindra untuk dilakukan asas progresif. Kalau satu pasal dirubah, dua pasal dirubah, nggak perlu adanya ABC dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya menghargai penyampaian paparan yang disampaikan oleh Pak Mendagri. Jadi Pak Mendagri dengan telanjang sudah menyampaikan soal itulah hasil otonomi daerah yang kita lakukan selama dari reformasi dari sekarang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera. Berarti kalau kondisi fiskalnya itu yang dihadapi itu seperti sekarang, berarti kan secara umum tidak banyak daerah yang mampu untuk lepas dari jebakan fiskal. Ada yang salah berarti pengelolaannya. Nah, saya minta Pak Mendagri, mungkin kita harus berpikir lebih keras lagi apakah bentuk otonomi daerah dengan mandatori fiskal dan lain-lain itu tepat digunakan sekarang. Apalagi Indonesia sedang menghadapi tekanan global hari ini. Termasuk pemerintah mestinya tidak lagi berdiskusi soal kita semua ya, tidak lagi berbicara soal adanya efisiensi mengganggu TKD, enggak. Kita fokus saja bagaimana pegawai itu tidak mengganggu fiskal daerah. Jadi pegawai itu tidak mengganggu fiskal daerah. Seperti opsi yang disampaikan oleh beberapa gubernur tadi, apakah memungkinkan kita sudah tutup lagi, nggak usah bicara soal TKD, kita fokus menyelesaikan soal pegawai. Kenapa? Karena di ujung semua dari pemerintahan ini adalah pelayanan masyarakat. Untuk apa kita ini punya fiskal yang besar, pembangunan yang bagus, kalau pelayanannya itu tidak baik? Selama itu pegawai untuk pelayanan masyarakat, saya merekomendasikan kita semua harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan penganggarannya.